Penyanyi Rosa sukses menggelar konser di ZIP Kuala Lumpur pada tanggal 13 Juli 2023 kemarin. Dalam kesempatan itu, sang diva menggandeng Rizky Febian dan Bertrand Peto sebagai bintang tamu. Namun saat menyanyikan lagu Pudar, Rosa terlihat berduet bersama kedua bintang tamunya itu. Suasana konser sangat heboh dengan musik yang menghentak. Penampilan ketiganya yang diunggah di beberapa akun TikTok mendapat banyak pujian dari warganet. Sayangnya, penampilan Rosa bersama Bertrand Peto dan Rizky Febian itu tak luput dari kritikan warganet. Sang diva dinilai seolah-olah mengabaikan keberadaan Bertrand Peto di atas panggung. Rosa terlihat begitu bersemangat sembari melompat-lompat di atas panggung. Saat itu, Rosa sepertinya terlihat hanya fokus berinteraksi pada Rizky Febian tanpa melihat ke arah Bertrand Peto. Bahkan Rizky Febian sampai harus membawa Bertrand Peto kembali ke tengah panggung untuk bernyanyi bersama. Namun Rosa tetap saja menoleh kepada Rizky Febian. Pengguna TikTok lainnya menilai Rosa sombong dan mereka pun mempertanyakan mengapa Bertrand Peto diundang jika hanya untuk dijadikan pajangan saja. Kabar mengenai Rosa mengabaikan Bertrand Peto alias Onyo ternyata sudah sampai ke telinga sang diva. Menanggapi hal tersebut, Rosa langsung memberikan klarifikasi melalui unggahan di akun Instagram miliknya @itsrosa910. Klarifikasi itu ditulis Rosa melalui caption dalam sebuah video yang diunggahnya pada hari Senin 17 Juli 2023 kemarin. Dalam unggahannya itu, Rosa menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu ia baru saja menggelar sebuah konser di Malaysia untuk kebutuhan promo album baru. Kala itu Rizky Febian atau yang dipanggil Iki dan Onyo hadir sebagai bintang tamu. Rosa sepertinya sudah geram lantaran dituduh cuek terhadap Onyo saat menggelar konser di Malaysia. Tak hanya geram, Rosa pun sampai merasa heran dengan banyak orang yang menyukai hal buruk. Tapi tiba-tiba rame banget di TikTok potongan video konser aku lagi nyanyi bertiga dengan narasi yang dikategorikan memfitnah, yaitu Rosa nyuekin Onyo, tulis Rosa. Dan ajibnya lagi, VT itu ditonton jutaan kali dengan komentar negatif sampai puluhan ribu. Betapa mudahnya orang menyukai hal yang buruk ya, terang ibu anak satu itu. Dalam unggahan tersebut, Rosa pun turut menepis adanya tuduhan yang menyebutkan dirinya mengabaikan atau cuek terhadap Onyo. Untuk menepis tuduhan itu, Rosa mengklarifikasi bahwa dirinya lah yang mengajak Onyo ke Malaysia dengan uang pribadinya. Hal itu dilakukan Rosa karena bentuk sayangnya kepada Onyo. Ia pun merasa Onyo memiliki bakat besar sehingga ia ingin mempromosikan Onyo di negeri jiran. Aku kasih tahu yang ngajak Onyo ke Malaysia itu aku. Pakai uang aku pribadi karena aku dan Ruben sayang sama Onyo. Onyo punya bakat besar dan kita ingin mempromosikan Onyo di Malaysia, sambung Rosa. Tuduhan yang beredar memang membuat Rosa geram. Dalam unggahannya itu, Rosa pun turut meluruskan tuduhan yang beredar yang menyebutkan dirinya cuek terhadap Onyo. Untuk meluruskan itu, Rosa menjelaskan bahwa sudah ada pembagian sebelumnya saat dirinya menyanyi bersama Iki dan Onyo di atas panggung. Ia pun menduga bahwa potongan yang dijadikan konten fitnah itu adalah saat bagian Rosa melihat ke arah Iki yang sedang menyanyi. Nyanyi bertiga itu pasti ada pembagian part. Ada part aku, Onyo, dan Iki. Yang diupload dan dijadikan konten fitnah adalah part Iki lagi nyanyi dan pastinya aku lihatnya ke Iki. Masa Iki nyanyi aku lihatnya ke Onyo. Sampai sini semoga paham, tulis Rosa sembari menyisipkan emoji senyum terlihat gigih. Dalam kesempatan tersebut, Rosa juga berharap kepada warganet yang sudah terlanjur menuduh dan memfitnahnya karena tudingan yang tak benar tersebut.
Rosa berharap netizen yang ikut-ikutan menuliskan komentar jahat untuk menuliskan permohonan maafnya di kolom komentarnya. Dan ia berjanji akan memaafkan mereka. Sementara itu, bagi mereka yang tidak meminta maaf, maka tidak akan dimaafkan oleh Rosa. Buat kalian yang udah nulis komentar jahat sama aku, semoga berani minta maaf di kolom komen. Nanti aku maafin. Yang gak minta maaf gak aku maafin, tulis Rosa. Rosa menyatakan tak sabar untuk bertemu sosok yang telah membuat serta menyebarkan konten video viral itu hingga namanya jadi tercoreng. Rosa mengaku ingin memberikan pelajaran pada orang tersebut agar peristiwa serupa tak terjadi lagi di kemudian hari. Rosa ingin setiap orang semakin bijak dalam menggunakan media sosial sehingga tak sampai menyebarkan narasi-narasi negatif yang sebenarnya adalah hoaks dan fitnah semata. Buat yang bikin konten sampai ketemu, semoga cepat dipertemukan ya, biar aku kasih pelajaran. Indonesia harus bebas dari orang-orang penyebar hoaks dan perusak nama baik orang lain, ungkap Rosa. Pada unggahannya itu, Bertrand Peto pun ikut meninggalkan jejak komentar. Ia mengatakan bahwa netizen tidak perlu tahu kejadian yang sebenarnya dan mengucapkan terima kasih karena telah diajak manggung bersama. Bu, mereka asal bicara dan gak tahu yang sebenarnya, Bu. Terima kasih untuk semua perhatiannya dan kesempatannya ya, Bu, tulis Bertrand Peto. Begitu pula dengan sang ayah, yakni Ruben Onsu yang setuju untuk memprosesnya ke jalur hukum. Yes, Mam Rosa, kurang pakai pikiran mereka yang seolah-olah paham betul dan semua mengandalkan bulian. Kalau nggak dikasih pelajaran, hal kayak gini akan menghancurkan karya seseorang tanpa berpikir panjang. Tulis Ruben Onsu sembari menandai akun Rosa. Sedangkan di postingannya sendiri, Ruben Onsu menuliskan bagaimana perlakuan Rosa yang sebenarnya terhadap putra sulungnya itu. Ruben Onsu menuliskan kalau dirinya banyak berterima kasih kepada Rosa karena sudah memberikan kesempatan kepada Bertrand Peto untuk melebarkan sayapnya. Kaget lihat upload orang yang gak bertanggung jawab. Padahal di sini saya banyak-banyak berterima kasih udah dikasih kesempatan untuk bisa melebarkan sebuah karya putra saya. Tapi malah diputar-balikan pemberitaannya. Tulis Ruben Onsu. Ia juga mengungkapkan bagaimana Rosa yang menjaga Bertrand Peto sejak berangkat ke Malaysia karena ia baru bisa menyusul dengan penerbangan lain. Dalam pengakuannya, Rosa juga memperkenalkan putranya pada media-media yang ada di sana. Di video ini padahal udah 90 menit lagi acara mulai dan bintang utamanya masih bantu Onyo terus. Dan saya yang ambil video dari bawah saja sejujurnya gak berhenti menangis terharu, yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Padahal Rosa dan bandnya buat blocking ada tim yang bantu. Tapi untuk Onyo malah Rosa yang turun langsung. Tulis Ruben Onsu. Ruben Onsu juga menambahkan jika tidak semua hal harus selalu ditunjukkan kepada Bertrand Peto. Itu lagu closing, di mana Rosa harus kuasai panggung ke semua pengisi acara dan memberikan akhiran yang bagus. Dan gak semua harus ke Onyo kan? Padahal saat di sana dan sudah sampai di Jakarta, saya gak berhenti upload terus karena bangga dan terharu sebagai orang tua. Tulis suami Sarwenda ini. Sebelumnya, Rosa dan tim telah melacak sumber fitnah yang menyebutnya cuek terhadap Onyo. Rupanya akun TikTok tersebut mengunggah konten yang berjudul "Kasian Onyo, gelar konser di Malaysia, Rosa cuekin Bertrand saat di atas panggung, mentang-mentang senior." Merespon konten ini, Rosa mengajak Ruben Onsu mencari pengunggah konten tersebut. "Oh, ini yang landing opini katanya aku nyuekin Onyo. Cari ini yuk orangnya, @Ruben Onsu," ujar Rosa sembari menandai Ruben Onsu.
Di luar kritik yang diterima oleh Rosa, sang diva sebenarnya telah memberikan apresiasi khusus kepada Bertrand Peto melalui akun Instagram miliknya. Dia berterima kasih atas penampilan ciamik putra Ruben Onsu itu di konsernya. Semua terpesona sama suara Onyo. Terima kasih Onyo, semoga cepat balik nyanyi di Kuala Lumpur lagi ya. Mereka mencintaimu, ujar Rosa dalam unggahannya tersebut. Lantas, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai tindakan Rosa dan Ruben Onsu tersebut? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini.